Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus, salam sukacita selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Dimuliakanlah Tuhan. Sekalipun disertai penganiayaan, pada masa ini juga kalian akan menerima kembali 100 kali lipat, dan di masa datang menerima hidup yang kekal. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini tersirat bagaimana para murid menuntut suatu upah. Kata Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Lalu Yesus memberikan suatu penegasan, katanya, "Betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah." Dalam kehidupan, dalam kenyataan di dunia ini, tidak ada orang yang senang merasakan atau menerima perlakuan ketidakadilan. Dalam hidup keluarga misalnya, mungkin ada keluhan dari seorang kakak atau adik karena merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dari orang tua mereka. Misalnya tindakan yang dianggap pilih kasih orang tua kepada anak dan pembagian tanggung jawab tugas-tugas dalam rumah tangga. Terkadang kita bertanya karena melihat suatu realita di mana terlihat seolah-olah orang-orang jahat semakin sukses dengan kekayaan dan kesenangan dalam hidupnya, sedangkan mereka yang memberikan hidup miliknya dan waktunya untuk Tuhan tetap hidup dalam kemiskinan, dalam hidup kesulitan dan penderitaan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada, dalam mengikuti Yesus tidak ada tuntutan upah dari pengikut-pengikutnya. Penyerahan diri seutuhnya apa adanya lah yang diharapkan oleh Yesus. Secara utuh apa adanya. Tidak ada seorang pengikut Yesus yang berhak untuk menuntut upah apa yang akan diperolehnya. Ukuran upah hanya ada pada Yesus dan Bapa. Siapapun di dunia ini tidak mampu menjawab ukuran upah seperti apa yang dimaksudkan Yesus dan Bapanya. Yesus menghendaki agar upah tidak menjadi sasaran atau fokus atau motivasi utama di dalam mengikuti Yesus. Karena jika upah yang menjadi sasaran utama atau pemikiran para murid-murid Yesus, maka arti dan kedudukan Yesus sebagai seorang yang diikuti akan dilupakan. Dan pada akhirnya
bukan peran dan kehendak Yesus yang diikuti, melainkan hanya mengharapkan upahnya. Bagaimana dengan kita sebagai murid Yesus? Ketika kita melayani di gereja, melayani umat, pusat pelayanan kita apakah kepada Yesus? Atau ketika kita melayani, tujuannya agar kita mendapat upah, agar mendapat pamrih dari orang lain? Ini menjadi permenungan kita bersama. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam mengikuti Yesus juga perlu disadari bahwa kita harus rela menderita. Meskipun jalan penderitaan yang akan dihadapi adalah sukar dan penuh tantangan, namun dapat dijalani dengan sukacita bersama Yesus. Menjadi seorang Kristiani atau pengikut Yesus berarti akan menanggung banyak kesukaran dan tantangan. Kesukaran dan tantangan ini merupakan ragam penderitaan. Yesus ingin agar setiap pengikutnya memahami penderitaan ini dengan baik. Ini bukan karena Tuhan ingin menyengsarakan para pengikutnya, bukan, melainkan karena para pengikutnya memang akan menderita karena jalur pemberitaan. Sebagai mana Yesus sendiri mengalami banyak penganiayaan dan penderitaan, demikianlah Ia menginginkan kita untuk bisa meneladaninya. Saudaraku seiman dalam Kristus, kita dalam menjalani kehidupan beriman tidak menutup kemungkinan akan mendapat penganiayaan dan penderitaan, sama seperti Yesus yang memikul salib dan Ia sendiri mati di salib. Maka begitu juga dengan para pengikutnya, diharapkan untuk memikul salib, dan jika salib harus kita panggul, maka sama halnya dengan yang Yesus lakukan. Dengan memikul salib, kita para pengikut Yesus diharapkan untuk menghayati maknanya dan tetaplah setia. Dengan demikian, agar setiap pengorbanan kita tetap murni dan berbau harum di hadapannya, maka hendaknya pelayanan yang kita lakukan tidak didasarkan atas bayangan penghargaan dari manusia, tetapi lakukanlah setiap pelayanan kita sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan yang telah mempercayai kita untuk melayani, karena ada upah yang Tuhan sediakan baik pada masa kini maupun kelak dalam kekekalan. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang penuh kasih, ajarilah kami untuk tulus mengasihi-Mu, tulus dalam melayani-Mu. Semoga hidup kami dapat menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Doa dan permohonan ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.